Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda adalah olahraga yang menyehatkan dan berdampak rendah yang dapat dinikmati oleh semua usia, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa yang lebih tua. Bersepeda pada dasarnya adalah aktivitas aerobik yang berarti jantung, pembuluh darah, dan paru-paru kita akan terlatih. Kita akan bernapas lebih dalam, berkeringat, dan mengalami peningkatan suhu tubuh yang akan meningkatkan tingkat kebugaran kita secara keseluruhan. Tetapi bersepeda tanpa ukuran tertentu akan menyulitkan kita untuk menargetkan capaian dalam bersepeda. Salah satu cara yang biasa digunakan pesepeda untuk mencapai tujuan secara efektif adalah berlatih dengan menggunakan zona latihan. Zona latihan memungkinkan pesepeda untuk menargetkan adaptasi fisiologis tertentu dan pada gilirannya menghasilkan hasil yang lebih efektif. Apa itu zona pelatihan? Zona latihan adalah wilayah intensitas yang berhubungan dengan proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh. Pesepeda dapat menggunakan zona latihan untuk menargetkan adaptasi tertentu, mulai dari peningkatan daya tahan bersepeda dengan latihan dasar hingga melatih kemampuan untuk melakukan sprint dengan daya maksimal. Zona latihan digunakan untuk menetapkan intensitas tertentu untuk menyelesaikan perjalanan, latihan, atau interval beserta durasi yang diperlukan. Intensitas tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan denyut jantung, tenaga, atau bahkan perasaan. Dikenal sebagai RPE, Rate of Perceived Exertion. Misalnya, rencana bersepeda yang mengharuskan kita untuk menyelesaikan interval di zona 3. Namun, ini bukan hanya tentang mengatur seberapa banyak usaha yang kita kerahkan. Menggunakan zona latihan akan memastikan kita tidak bekerja terlalu keras saat seharusnya waktu pemulihan, atau malah santai saat kita harus bersepeda dengan intensitas tinggi saat melakukan latihan interval. Zona latihan khusus kita bersifat pribadi dan didasarkan pada tingkat kebugaran kita. Seberapa besar tenaga yang dikerahkan di zona 3 tidak akan sama antara satu pesepeda dengan pesepeda lainnya. Kita akan membahas cara mengatur zona latihan kita nanti. Apa keuntungan menggunakan zona pelatihan? Ada sejumlah manfaat menggunakan zona latihan, terlepas dari apakah kita pesepeda pemula atau pesepeda profesional. Jika kita termotivasi untuk berlatih secara terstruktur, terukur, dan seberapa baik yang dapat kita capai, maka berlatih sesuai zona adalah pilihan yang tepat. Zona intensitas memungkinkan kita mengikuti pendekatan latihan yang lebih terstruktur dan tepat, sehingga kita dapat menargetkan area kebugaran tertentu dan mengelola beban kerja untuk menghindari latihan berlebihan, sekaligus membantu kita melacak kemajuan kita dari waktu ke waktu. Menggunakan pendekatan terstruktur membantu menghindari titik jenuh yang dialami banyak pesepeda setelah periode awal pelatihan. Jika latihan bersepeda kita terlalu berfokus pada jenis latihan yang sama, misalnya bersepeda dengan keras selama 1 jam, pada titik tertentu kita akan mandek. Itulah kesalahan latihan yang paling umum. Berlatih menggunakan zona adalah situasi yang menguntungkan, yang menjaga latihan kita tetap seimbang dan spesifik pada saat yang sama. Menggunakan zona latihan juga membantu memastikan perjalanan pemulihan kita atau periode pemulihan di antara interval intensitas tinggi
dilakukan dengan cukup mudah untuk memungkinkan tubuh kita beristirahat dan beradaptasi dengan pekerjaan yang kita lakukan. Denyut jantung versus daya atau power untuk zona latihan. Kita dapat menggunakan data detak jantung atau pengukur daya atau power untuk menetapkan dan menggunakan zona latihan kita. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Pengukur detak jantung bisa kita dapatkan dengan harga yang terjangkau, menawarkan cara mudah untuk berlatih dengan data, dan dapat memberikan indikasi bagaimana tubuh kita merespon latihan. Namun kelemahannya, data tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tidur, ketinggian, kelelahan, kafein, dan lain-lain. Dan sedikit tidak real time, mengalami kelambatan karena diperlukan waktu bagi detak jantung untuk merespons usaha kita. Adapun menggunakan power meter, di mana alatnya masih terhitung mahal, walaupun ada juga dijual dengan harga yang semakin terjangkau, menghasilkan data yang langsung dan instan dari pengerahan tenaga yang kita lakukan. Namun, menganalisis data power meter bisa jadi sulit dengan banyaknya informasi. Menggunakan monitor detak jantung dan pengukur daya atau power meter merupakan pengaturan yang ideal. Tetapi, bila kita belum memiliki salah satu dari kedua alat tersebut, bukan menjadi alasan kita tidak berlatih secara efektif, karena masih ada satu alat ukur lagi yang gratis, yaitu berdasarkan perasaan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.